Pemirsa, sebanyak lebih dari 3 juta tiket kereta Lebaran 2025 masih tersedia dari total sekitar 4,56 juta yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Artinya yang terjual pemirsa baru lebih dari 1 juta atau seperempatnya saja. Sementara itu terkait arus mudik, KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran. Sebanyak 3,28 juta tiket kereta untuk keberangkatan periode Lebaran 2025 masih tersedia dari total 4,56 juta yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Direktur Utama KAI Didik Hartantio mengatakan, selama 22 hari masa angkutan Lebaran, KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan kereta api reguler dan tambahan, yang terdiri dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA tambahan. Sampai dengan Selasa 25 Februari 2025, KAI mencatat penjualan tiket sebanyak 1,27 juta dari seluruh tiket yang tersedia. KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada tanggal 28 Maret, yang merupakan H-3 Lebaran. Sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April atau H+5 Lebaran. Manajemen KAI mengklaim dengan semakin banyaknya kapasitas yang disediakan oleh KAI, diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi pelanggan yang akan berlebaran di kampung halaman. Hal tersebut juga diyakini dapat mengurangi kemacetan dan beban jalan raya karena banyaknya kendaraan pribadi, sehingga dapat membuat perjalanan mudik lebih lancar. Di samping itu, untuk semakin memanjakan para pelanggan, KAI juga sudah menyiapkan promo diskon tiket. Dengan adanya promo diskon ini diharapkan masyarakat dapat melakukan mudik lebaran maupun berlibur dengan nyaman dan harga terjangkau. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero menyiapkan 54 kereta api tambahan untuk Lebaran 2025. Direktur Utama KAI Didik Hartantio memberikan 54 kereta tambahan itu terdiri dari 40 kereta jarak jauh komersil, 2 kereta api jarak jauh dengan skema PSO, dan 2 kereta lokal komersial. Sementara untuk jumlah tiket atau tempat duduk yang disediakan oleh KAI khusus untuk Lebaran 2025 ini ada sebanyak lebih dari 59 juta, tepatnya 59,12 juta. Didik memberikan angka itu terdiri dari 4,59 juta untuk tiket KAI jarak jauh komersil dan sekitar 596 ribu tiket railing dan 697 ribu tiket LRT Sumsel serta 48,25 juta tiket KCI dan 4,98 juta tiket LRT Jabodebek dan 8.360 untuk tiket KA Wisata. Khusus untuk tiket kereta jarak jauh untuk Lebaran tahun ini naik 6% jika dibandingkan tiket yang disediakan di tahun lalu, yang mana tahun ini ada sebanyak 4,59 juta tiket. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan kereta api untuk mudik Lebaran 1446 Hijriah. Beberapa kereta api dengan rute favorit telah mencapai okupansi lebih dari 100% pada tanggal-tanggal tertentu seperti pemirsa KA Argo Bromo Anggrek, Gambir Surabaya Pasar Turi telah habis terjual pada 29 hingga 30 Maret 2025. KA Bima Gambir Surabaya Gubeng telah mencapai okupansi penuh pada 27 hingga 31 Maret 2025. Kemudian pemirsa, ada KA Brawijaya Gambir Malang, ini juga dikabarkan telah habis terjual pada tanggal 26 hingga 31 Maret 2025. Dan KA Tegal Bahari Pasar Senen Tegal bahkan telah terjual lebih dari 100% mulai hari ini hingga 1 April 2025. Dari kereta api pemirsa, kita beralih ke jalan tol, di mana pemerintah memastikan sudah menyiapkan diskon tarif tol untuk musim mudik Lebaran 2025. Seberapa besar diskonnya dan ruas tol mana sajakah diskon ini diterapkan? Kita simak informasinya berikut ini. Pemerintah menyiapkan diskon tarif tol sebesar 20% selama musim arus mudik Lebaran 2025. Penerapan diskon tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Ludwig F. Paulus, usai memimpin rapat kesiapan menyambut ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Wamenko Polhukam mengatakan diskon tarif tol tersebut untuk mempermudah dan memperlancar arus mudik. Wamenko Polhukam mengatakan akan ada 12 ruas jalan tol yang mendapatkan diskon sebesar 20% selama musim arus mudik Lebaran. Sementara di saat yang sama, staf ahli Menteri PU bidang hubungan antar lembaga, Triono Juansmono mengatakan,
diskon tarif tol sebesar 20% sedang dikoordinasikan. Adapun sampai saat ini telah terkonfirmasi bahwa diskon tarif tol diterapkan untuk 17 ruas jalan tol yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera. Sedangkan usulan periode pemberian diskon tarif tol adalah pada Senin Selasa atau tanggal 24 hingga 25 Maret 2025 untuk 17 ruas tersebut. Lebih lanjut, selain diskon tarif tol, Wamenko Polhukam mengatakan pemerintah juga menyiapkan sejumlah ruas tol dibuka secara fungsional selama arus mudik dan balik lebaran. Ia menyatakan ada 89 ruas jalan tol dibuka secara fungsional baik di Jawa dan di Sumatera. Tim Liputan ID Action. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap, tidak ada lubang serta bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat ini persentase kemantapan jalan nasional sepanjang 47.600 km di seluruh Indonesia yaitu sebesar 95,22%. Staf ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triyono Junoasmono mengatakan bahwa diskon tarif tol akan diterapkan di 17 ruas jalan tol yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera. Dan tambahan, pada tanggal Rabu sampai Kamis pemirsa sekitar 26 sampai 27 Maret 2025 untuk 5 ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga untuk arus mudik serta pada Selasa hingga Rabu 8-9 April 2025 untuk arus balik. Namun periode ini pemirsa masih tentatif menunggu penetapan resmi kebijakan flexible working arrangement dari pemerintah. Sementara itu Kementerian PU bersama BUJT sudah mempersiapkan tol fungsional sepanjang 58,42 km pada masa mudik Lebaran 2025. Tujuannya untuk memastikan perjalanan lebih cepat dan juga aman. Sejumlah ruas tol tersebut yakni tol Zikli Panda Aceh 1, Padang Tiji Seulimeung 24,67 km, kemudian tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Prapat Sebagian, seksi 4 Sinaksak Pematang Siantar 12,37 km, tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Paket 3 Sukabungah Sadang, segmen Kuta Negara Sadang 8,5 km, dan tol Probolinggo Banyuwangi Paket 1 Gendang Kerasaan 12,88 km. Dan pemirsa, sebelum Anda mudik nantinya melalui jalan tol, pastikan saldo e-tol Anda mencukupi untuk mencapai kota tujuan untuk menghindari kendala selama perjalanan. Selanjutnya pemirsa, kita akan ke moda transportasi udara, di mana pemerintah menyatakan tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat di musim mudik Lebaran 2025. Dan untuk mengetahui lebih jelas, berikut kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengupayakan agar tiket pesawat dapat turun agar terjangkau oleh masyarakat yang mudik saat Lebaran 2025, seperti pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada periode Lebaran 2025. Diskon sebelumnya diberikan pemerintah saat periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Erlangga mengatakan diskon tiket pesawat 10% akan berlaku untuk penerbangan domestik dan seluruh maskapai. Sebagai catatan, penurunan harga tiket pesawat sebelumnya berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024-2025, yakni pada tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat itu guna mengakomodasi penurunan tiket minimal 10%, diperlukan peran maskapai Angkasa Pura, Pertamina, dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge atau PJP 2U dan aftur di beberapa bandara. Diskon tiket pesawat itu membuat penumpang di 37 bandara yang dikelola Angkasa Pura naik 10% selama periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan ID Action. Indonesia National Air Carrier Association atau INACA menyambut baik rencana kebijakan diskon tarif pesawat saat angkutan mudik Ramadan dan Lebaran 2025.
Sekretaris Jenderal Inaka Bayu Susanto mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal akan memberlakukan kembali diskon tarif pesawat dengan skema yang sama seperti masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Kemungkinan skema sama yaitu diskon PJP 4U, PJP 2U, harga aftur dan penurunan fuel surcharge, dan selain itu pemerintah kemungkinan juga akan memberikan stimulus untuk penumpang pesawat yakni skema diskon PPN harga tiket sebesar 6% atau PPN ditanggung pemerintah sehingga penumpang hanya membayar 5% dari pajak tersebut. Meski begitu, Inaka menyebut para maskapai masih menunggu keputusan pemerintah yang diharapkan bisa diterbitkan segera, termasuk periode pemberlakuan diskon atau stimulus. Sementara itu pemirsa, ekonom Indef Eko Listianto menilai kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan diskon harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran 2025 nantinya ini sangat diperlukan. Hal itu bertujuan untuk membantu kelas menengah yang akan menggunakan layanan penerbangan untuk mudik ke kampung halaman. Menurutnya penerapan diskon harga tiket pesawat untuk Lebaran ini nantinya harus konsisten dan dijalankan. Dan pemirsa, demikian rangkuman informasi terkait dengan peluang-peluang untuk menghadapi mudik di tahun 2025 ini. Persiapan apa yang perlu Anda lakukan? Semoga kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menstimulus ekonomi nasional seperti adanya diskon tarif baik itu tol, kemudian juga mungkin penerbangan ini bisa memberikan angin segar lah untuk masyarakat Indonesia yang ingin bepergian. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi dari dunia pasar modal usai jeda. Tetaplah di ID Express Closing.